Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum ya warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Ya, salam kenal dari saya. Saya kebetulan lagi eh, nggak ada di Samarinda, lagi ada di posisi di lain dan mudah-mudahan jaringannya juga sama-sama aman dan teman-teman juga bisa mengikuti tanpa bermasalah dengan jaringan. Perkenalkan, saya Dewi Utami, biasa dipanggil Dewi ya. Mungkin saya yang paling banyak ribut di grup karena memang kebetulan di kegiatan ini selaku penanggung jawab kegiatan gitu. Jadi sebenarnya saya harus pemateri sendiri, penanggung jawab sendiri, tapi nggak apa-apa lah, biar semakin banyak pahalanya. Oke, dari modul yang sudah dibaca teman-teman, kita akan sharing-sharing dulu nanti untuk kenalannya nantilah begitu ngelihat PowerPoint ya, ada perkenalan, mungkin ada kalau mau lihat CV saya, ya aktivitasnya saya rasa kalau teman-teman udah banyak kenal, wajahnya juga udah nggak asing, apalagi kita sama-sama di Samarinda, saya kerja di TK Fastabikul Khairat ya, ada bu guru saya di sini, atau bisa masuk apa enggak, gitu. Jadi eh, apa namanya kalau kita sama-sama tinggal di Samarinda nih kesempatan untuk ketemunya jauh lebih banyak gitu dengan kondisi saat ini ya. Oke, baik. Kita akan mulai karena gini, setiap room atau setiap langkah kita saat ini sudah sampai kepada ruang tatap muka virtual. Jadi di dalam ruang tatap muka virtual ini sebenarnya bukan lagi menyampaikan materi, karena materinya udah lengkap, udah ada di LMS, udah full dari teorinya kemudian sampai kepada contoh-contoh videonya. Nah, di sini kita saatnya untuk memperdalam, untuk menguatkan apa yang teman-teman belum kuat, belum pahami secara ini masih ada yang bingung nih di sub pokok pembahasan ini gitu. Nah, di situ gitu. Jadi jangan kita sama-sama sharing, sama-sama ngobrol yang belum kuat kita kuatkan, yang sudah kuat ya berarti alhamdulillah materi dan modulnya sudah jelas. Nah, ini juga yang membedakan nih sama mode yang dulu gitu. Kalau kita tatap muka terkadang karena materi itu ada yang dibuat sendiri oleh pengajar, sehingga terkadang ada substansi yang ketinggalan disampaikan. Nah, dengan seperti ini kan sudah runtut itu tahapannya untuk substansi pembahasannya apa, sampai selesainya juga sudah ada, sehingga teman-teman bisa melihat itu secara runtun gitu. Tinggal membaca ulang, kemudian menonton ulang hal-hal yang belum dipahami. Oke, coba saya mau refleksi sejenak untuk di materi apa hari ini? Materi kita apa teman-teman? Kesehatan. Gizi. Oke, kesehatan dan gizi. Ada berapa eh, pokok bahasan yang dibahas di modul gizi? Pencegahan dan Apalagi coba teman-teman yang lain boleh bantu. Gizi anak berkebutuhan dan khusus. bantuan kesehatan, perlindungan, keamanan, keselamatan anak usia dini, dukungan keluarga dan masyarakat. Oke, terima kasih Bu Sinta Dewi. Nama kita sama Dewinya ya. Kalau Bu Sinta Dewi ini anu nih tokoh Fayang. Kalau saya Nama Dewi Utami. nama Oke, selanjutnya boleh yang lain yang menjawab. Untuk konsep kesehatan, apa saja yang dibahas di dalam konsep kesehatan? Teman-teman sudah melihat apa di dalam konsep kesehatan? Apa yang harus teman-teman kuasai dan apa yang harus teman-teman kenal em, secara substansi di dalam konsep kesehatan itu sendiri? Mbak Maya mau menjawab? Boleh? Iya, Silakan. ciri-ciri sehat sih yang harus kita ketahui dalam konsep Mm-mm. kesehatan. Habis Mm-mm. itu, kalau yang mempengaruhi kesehatan anak, misalnya perilaku-perilaku apa saja yang bisa mendukung kesehatan anak, misalnya seperti mandi, gosok gigi, lalu lingkungan juga harus diperhatikan. Oke, terima kasih Mbak Maya. Ya, kita akan membahas di konsep kesehatan tadi ya, seperti yang Mbak Maya sampaikan, mengenal ciri-ciri anak sehat. Oke, ada yang mau eh,
menceritakan bagaimana sih ciri-ciri anak sehat itu? Bu Rini, Bu yang belum Mata, jawab yang lain. mata Mm-mm. bening, rambut bersih, berkilau, tidak berkutu, gigi Oke. bersih, tidak gigis, tidak rusak, tidak bolong giginya, terus Sip. hidung bersih, tidak keluar cairan, sama telinga juga seperti itu. Mungkin itu aja. Terima kasih. Oke, ada yang mau menambahkan dari bagaimana ciri-ciri anak sehat dan bagaimana lingkungan yang sehat? Kira-kira nih, siswanya ini kan ibu guru semua nih, yang ada di lembaga itu dari kriteria nih, dari kriteria pokok bahasan tentang konsep kesehatan anak gitu. Kira-kira anak didik kita ini seperti apa? Apakah sudah masuk dari indikator dinamakan anak sehat tersebut? Ataukah ada yang belum? Kalau ada yang belum, bisa di-sharing kategori dan ciri-cirinya seperti apa. Silahkan. Yang lain yang belum menjawab, gimana caranya melihat yang lain ini? 13 yang lain. Oke, silahkan. Mungkin Ada. Bun kalau ciri anak sehat Mm-mm. mungkin bisa dari keceriaan anak itu, terus jarang sakit, terus mudah bergaul, tidak Oke. tersinggung, kelihatan dari fisiknya. Oke, terus kalau di lembaga gimana Bu? Kalau di lembaga Ibu punya siswa berapa Bu? Di kelas aja deh, yang di kelas dulu. Kita identifikasi per kelas Bu. Herlina, satu kelasnya punya siswa berapa Bu? Satu kelas saya cuma ada 6. Oke, ada 6 anak. Kira-kira dari 6 anak itu, sudahkah mereka memenuhi eh, indikator kategori anak yang sehat sesuai dengan ciri-ciri yang ada di video itu Bu? Rata-rata sudah sih Bun, ibaratnya lebih banyak yang sehatnya lah, yang tidak sehat sepertinya belum ada saya temukan nih. Cuman mungkin kalau dari segi apa ya, kesehatan gigi mungkin yang misalnya ada giginya yang rusak, yang patah, itu aja. Oke, kalau yang kayak karis dan lain sebagainya ada nggak? Apa tuh Bun? Gigi karis gitu, terus karis itu kayak apa? Gigi karis, tahu teman-teman gigi karis itu seperti apa? Kami tahu. Iya, kayak gigis, apa bahasa Indonesianya gigis? Keropos. Iya, hitam-hitam dia. Kalau karis itu, jadi istilah karis itu biasanya digunakan untuk anak-anak yang masa tumbuh kan, masih masa tumbuh mereka. Kalau kayak kita bolong sudah. Kalau kita dewasa, apa namanya, bolong giginya ya. Seperti itu. Jadi itu juga bagian dari kesehatan gigi yang perlu diperhatikan. Jadi kalau ada anak-anak yang secara kesehatan giginya karis, itu nggak boleh dibiarin gitu. Itu harus diperiksakan ke dokter gigi. Dia harus masuk kategori dicabut karena kalau dia nggak dicabut, gigi karis itu akan menghambat pertumbuhan giginya. Nah, kalau pertumbuhan giginya terhambat, biasanya nanti akan mempengaruhi kemampuan dia mengunyah. Ketika kemampuan dia mengunyah terhambat, itu akan mempengaruhi saraf-saraf bicaranya. Seperti itu. Jadi kadang pertumbuhan itu dan kesehatan itu dari satu hal kayak gigi saja, tapi bisa nyambung sampai ke yang lainnya gitu, karena memang ada faktor-faktor penyebabnya. Terus yang lain dari lembaga yang lain ada yang sharing mungkin kondisi kesehatan siswanya masih belum sesuai dengan indikator yang ada di dalam konsep kesehatan itu sendiri. Punya kasus. Kadang ada anak-anak yang ini namanya anak-anak ya beragam, meskipun kita di Samarinda ini kan anak-anak lingkungannya nggak sama gitu. Kalau anak-anak yang biasanya cenderung kayak suka di rumahan gitu, agak aman-aman, tapi ketika ada anak yang suka mainnya sudah apa ya, mainnya agak bukan cukup ini sih, agak
agak suka main kotor gitu, seperti kayak main di parit, akhirnya kayak rambutnya gatel, kemudian ada dan lain sebagainya. Ada nggak kira-kira masalah-masalah kesehatannya seperti itu di kelasnya? Saya mau lihat perilakunya, eh, Tempat saya apakah ada. perilaku. Silakan, siapa yang mau sharing? Kalau di tempat saya, umur anak tersebut udah 5 mau ke 6 tahun. Terus tidak se tidak ses Oke. tidak. Kayaknya Bu Kartini ini kalau dia goyang, go- oke, jangan goyang-goyang kayaknya ibu-ibu, kalau goyang sinyalnya hilang. Sepertinya kalau gini aman, nanti kalau diangkat gini sinyalnya hilang, Bu. Ada umur Mm-mm. 5. Oke, Bu Ada. Kartini. Bu Kartini mungkin boleh close kamera aja supaya Oke, suaranya bisa terdengar jelas ya. ya. Oke, boleh Eh, diulang, Bu. Jelas suara saya, Bun? Iya. Di tempat saya ada satu orang anak yang pertumbuhannya kayaknya lambat, mungkin stunting. Dia umur dari 6 kayak mau ke 7 tahun. 6 ke 7 tahun. Badannya itu kecil, terus itu Mm-mm. kalau berbicara belum tapi jelas, Bun. Kemudian Mm-mm. tangannya untuk menangkap pelajaran itu Oke, lambat. Bu Kartini suaranya agak delay. Nanti Ibu boleh di chat ya, anaknya itu seperti apa, usia berapa, kemudian keterlambatannya apa. Nanti kita akan diskusikan, Bu Kartini. Ini suara saya agak terganggu dengan Bu Kartini, suaranya agak hilang, 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 hilang gitu. Jadi agak terpotong dan tidak utuh informasinya ya. Dicat aja ya Bu Kartini ya, dengan kondisi kesehatan anaknya, kemudian apa pengaruhnya terhadap kemampuan belajarnya ya. Baik, Itu ya Bu Bunda. Kartini ya. Terima kasih, Bun. Oke, sambutan. Iya, biasalah sambutan memang begitu sinyalnya. Oke, ada lagi untuk konsep kesehatan. Mudah-mudahan kalau di Samarinda tidak ada yang kasus anak stunting ya. Anak-anak stunting yang kayak mesti anak-anak yang dalam kondisi dianggap kekurangan gizi atau bermasalah dengan kesehatan ya, salah satu seperti yang ada di dalam tutorial video-video, kemudian secara kulit, eh, mata gitu. Biasanya sih ditemukan memang ada anak-anak yang secara kondisi geografis itu agak jauh dari apa ya, dari pusat-pusat layanan kesehatan gitu. Memang ya benar gitu, ada karena kan nggak semua wilayah yang ada di Indonesia atau di Kalimantan Timur kan wilayah perkotaan yang sudah familiar dengan dan sadar dengan kesehatan. Jadi ada anak-anak yang cenderung kayak matanya itu kuning gitu, kemudian eh, lusuh gitu ya, rambutnya, kemudian ya kukunya apalagi yang hitam-hitam begitu. Yang mudah-mudahan sudah tidak ada di Samarinda anak-anak kita yang mengalami kondisi itu, terutama itu di mata ya. Kalau mata dia udah nggak bening, mata dia udah kekuning-kuningan, terus kayak kulit itu bersisik gitu, bersisik gitu ya. Kayak kulitnya itu enggak, kulit itu kan nggak harus putih tapi terlihat bersih gitu. Nah ini anak-anak yang masih perlu, bukan hanya anaknya, orang tua dan lingkungannya biasanya masih memerlukan edukasi yang cukup tinggi tentang bagaimana kesehatan itu terhadap perkembangan anak usia dini seperti itu. Oke, eh, kita lihat lagi, kita masih review lagi ya. Kalau sudah semuanya sudah paham, saya nggak usah share screen gitu. Karena memang tujuannya menguatkan kan tidak harus pakai materi. Oke, gimana dengan perilaku hidup bersih dan sehatnya? Apa yang teman-teman sudah bisa ambil kesimpulan dari materi PHBS itu sendiri? Oke, di lembaga ya, sambil saya baca punya Bu Kartini, PHBS di sekolah sendiri seperti apa? Bagaimana perilaku hidup bersih dan sehat? Kalau untuk di PAUD mungkin masih kepada perilaku pengasuhannya ya teman-teman ya. Apa yang dimaksud dengan perilaku pengasuhannya? Hal yang paling
mendasar yang harus dikenalkan atau diajarkan kepada anak untuk di pengasuhan adalah apa, perilaku, kemampuan anak cuci tangan, kemudian BAB, BAK ya. Pertama dua dua hal itu gitu. Itu hal yang paling eh alhamdulillah di videonya runtut banget ya. Jadi itu ada hal yang paling penting untuk dikenalkan di perilaku hidup bersih dan sehat. Kalau di kondisi COVID sekarang benar-benar anak-anak paham tentang bagaimana langkah-langkah cuci tangan, keutamaannya cuci tangan. Cuci tangan harus melakukan apa, menggunakan apa, mengeringkannya bagaimana. Seperti itu. Kemudian kalau di perilaku hidup bersih yang lain, yaitu tadilah sebelum dia kayak buang sampah, BAB dan BAK-nya. Buang air bersih, buang air kecil dan buang air besar. Ada punya pengalaman tentang kendala atau hal-hal yang hal-hal yang perlu diberikan kepada anak untuk mengajarkan anak supaya bisa terampil untuk membersihkan dan pada saat BAB atau BAK sendiri. Silakan. Oke, Bu Kartini. Ya, saya sudah baca. Oke, silakan. Ada yang sharing kalau masalah PHBS-nya. BAB BAK-nya sudah tuntas di lembaga. Tuntas. Tuntas itu artinya sudah secara indikator sudah sudah bisa, sudah ngerti, harus merasakan respon-respon ketika mau buang air besar atau mau buang air kecil sendiri, kemudian bagaimana membersihkan. Ada sih Bun, usianya hampir 6 tahun, tapi dia bisa mengenali rasa, tapi anak ini terindikasi ADHD. Dia bisa ngomong kalau dia mau BAK atau BAB, tapi nggak mau sendiri. Terus dia pasti akan melepas celananya dimanapun dia berada sekarang. Nggak mau sendiri itu minta ditemani atau nggak bisa? Minta Mau bersihkan ditemani. atau nggak bisa bersihin? Minta ditemani, enggak, minta ditemani aja sih. Cuman yang saya agak ini karena dia melepas celana dimanapun dia berdiri sekarang, dia langsung berdiri, dia langsung lepas terus dia lari gitu. Yang saya bingungkan adalah menjelaskan ke teman-temannya sebenarnya Bun. Iya. Oke, Bu Anda. Bu Anda lagi outbound nggak? Lagi pengen anak-anak panahan, Bunda. Oke. Ya, baik. Ya sih ada beberapa, bukan beberapa. Ada kondisi anak-anak yang hubungannya sama nanti anak yang berkebutuhan khusus juga ya. Ada beberapa anak-anak yang memang belum terlalu memahami tentang konsep konsep perilaku wajar untuk itu kan bagian dari sex education ya, kalau dia melepas celananya gitu, karena dia belum paham tentang batasan hal-hal yang harus dia tutupi atau hal-hal yang tidak boleh di-sharing atau tidak boleh dilihat oleh orang lain. Nah, ini tentunya selain tentang bagaimana PHBS-nya itu sendiri, tapi teman-teman juga bisa menjelaskan hal-hal yang menjadi kepatutan atau hal-hal yang memang tidak boleh itu dilihat orang lain gitu, kecuali dirinya sendiri. Jadi itu juga penting gitu. Jadi mengajarkan anak mengenal anggota tubuh, mengenal fungsinya, kemudian kalau kita yang mungkin sekolah-sekolah tertentu yang ada istilahnya aurat dan lain sebagainya, itu bisa dikenalkan sebagai edukasi gitu. Jadi kadang-kadang kan perilaku itu terbentuknya dari rumah ya Bu ya. Kalau di rumah itu dia mau buka celana dari ruang tamu atau dari teras pun buka celana lari bruk gitu masuk kamar mandi, itu dibiarkan, biasanya akan menganggap itu adalah perilaku yang wajar ketika dia melakukan itu juga di sekolah seperti itu. Nah, jadi sebaiknya memang perlu disampaikan, diberikan penjelasan kalau pada saat bimbingan ya Ibu bisa menjelaskan. Jadi anak-anak seperti ini biasanya bimbingannya tidak bisa dilakukan secara klasikal, yang ada beberapa anak kemudian diberikan penjelasan secara bersamaan, karena biasanya anak-anak yang cukup aktif ini
dia nggak akan sabar denger kalau gurunya ngomong, kemudian banyak anak lain gitu. Dia menunggu informasi atau menerima penjelasan. Jadi bisa diberikan bimbingan secara individual, kemudian nanti disampaikan kenapa sih kok nggak boleh buka celana sembarangan selama dia sudah bisa memahami bahasa reseptif ya, sudah bisa menerima, kemudian bisa menyampaikan, biasanya sudah bisa. Tetapi kalau dia masih terganggu dengan masalah komunikasinya ya agak sulit gitu. Jadi kalau dia sudah paham dengan komunikasinya, biasanya akan lebih mudah untuk menyampaikan atau memberikan penjelasan hal-hal yang hubungannya dengan anggota tubuh, hal-hal yang hubungannya dengan istilah kepatutan gitu tadi, ini yang boleh loh, ini yang nggak boleh, kalau kamu melakukan ini yang akan begini begitu, itu bisa gitu. Jadi udah bisa dikenalkan istilah-istilah tentang anggota tubuhnya seperti yang ada di video juga, harus logis, kemudian disampaikan secara apa ya, bahasa yang kita gunakan pun biasa saja, tidak usah ada sesuatu yang ditekankan, atau pada saat kita menyebutkan salah satu anggota tubuhnya ekspresi kita jadi berubah atau intonasi kita jadi berubah. Jadi pada saat kita menyebutkan penis, pada saat kita menyebutkan vagina, itu adalah sesuatu yang bukan sesuatu yang tabu gitu, bukan sesuatu yang harus ditekan bahasanya atau sesuatu yang harus malu-malu untuk disebutkan gitu ya Bu ya. Karena kan kita sendiri karena belum terbiasa ya, kita belum terbiasa menyebutkan hal-hal yang seperti itu. Jadi ketika kita mau menjelaskan ke anak-anak pun, jujur kita sendiri tidak confident gitu. Pada saat menjelaskan kita harus menggunakan intonasi yang seperti apa. Nah, itu juga akan mempengaruhi kemampuan apa dia menerima sesuatu itu gitu. Jadi ini jadi barang olok-olokan atau memang lazimnya begitu diucapkan. Nah, sebaiknya kita memang ketika memberikan penjelasan tentang apa namanya anggota tubuh, kemudian nama-namanya kita gunakan nama-nama yang memang sesuai dengan istilah medis, bukan istilah adat atau istilah bahasa sehari-hari, sehingga nanti akan lebih nyaman ketika dia begitu tuh, ketika dia vulgar lepas celana sembarangan, kita bisa menyampaikan bahwa ini nggak boleh loh dilihat orang, penisnya malu gitu, dan ini harus ditutupin karena ini nggak boleh dipegang oleh teman, oleh siapapun. Kalau kamu nggak pakai celana, nanti kan jadinya teman-teman jadi mau lihat gitu, teman-teman jadi penasaran seperti itu. Jadi memang ada benda-benda di tubuh kita yang melihat itu hanya boleh kita sendiri, kemudian orang tua dan orang-orang yang kita percaya. Nah, ini juga bagian melindungi anak-anak dari kekerasan-kekerasan seksual ya, karena kalau kita menganggap bahwa apa namanya ya, organ-organ tersebut adalah sesuatu yang wajar untuk dilihat, untuk dipegang dan lain sebagainya, nanti dia akan tidak ada respon, tidak akan ada respon fisik atau tidak akan ada respon panik ketika apa namanya organ tubuh tersebut dipegang oleh orang lain. Itu dari kecil juga penting itu kita berikan dan tanamkan seperti itu. Baik, menjawab pertanyaan Bu Kartini dulu ya, sebelum terskip. Di lembaga saya ada satu anak usia 6 tahun, pertumbuhannya tidak sesuai dengan usianya. Pertumbuhannya lambat, badannya tidak sama dengan temannya, dengan cara bicaranya masih cadel dan lambat dan dalam menerima pelajaran. Nah, untuk usia, nanti Ibu harus cek kesesuaian antara usianya, kemudian berat badannya. Kalau memang pertumbuhannya itu nanti di bawah rata-rata, baru kita akan lihat berarti ada keterlambatan tumbuh kembang. Apakah dia masuk kategori sedang, ataukah dia masuk kategori kurus dan lain sebagainya ya Bu ya. Itu kan ada di dalam KMS atau di dalam kartu pra-screeningnya untuk kesehatan ya Bu ya. Jadi dicek dulu berat badannya berapa, tingginya berapa, lingkar kepalanya berapa, nanti akan terlihat usianya dengan berat badan dan kesesuaian itu apakah sudah ideal atau belum. Kalau belum dia nanti masuk kategori mana, baru akan dicek, baru akan terlihat apakah memang dia masuk kategori yang stunting atau hanya tertinggal gitu. Kalau hubungannya dengan bicara, ini melihatnya juga cukup banyak.
Tidak hanya pertumbuhan tapi juga perkembangannya. Kita akan nggak bisa ngelihatnya hanya dari dia kurus gitu. Karena banyak anak kurus juga yang luar biasa komunikasinya, verbalnya udah ngomong kemana-mana gitu. Jadi melihatnya tidak hanya bisa dari segi dia kurus, itu nggak bisa. Jadi harus dilihat apakah keterlambatannya itu ada masalah dengan stimulasi atau ada masalah dengan lingkungan, ada masalah dengan organ tubuhnya. Karena berbicara, saraf bicara hubungannya banyak. Ada yang memang tidak terstimulan dengan baik, ada juga yang memang ada anak-anak yang mengalami kendala berbicara tidak jelas karena organ tubuhnya itu tidak sempurna atau ada anak yang saraf bicaranya itu memang masih tidur gitu. Jadi itu tadi kalau hubungannya bicara banyak. Jadi harus dilihat secara perkembangan juga gitu. Sampai di mana keterlambatannya. Karena kalau keterlambatan cadel itu nggak utuh ya, masih dia paham kosakata, bisa ngomong namanya atau bisa menyebutkan, tetapi nggak utuh gitu. Nggak kayak kita ngomong gini, nggak ngomongnya utuh, ngomongnya itu jajan jaja. Terus apalagi ya, biasanya pokoknya ketinggalan di huruf-huruf akhir gitu ya. Nah, ini bisa jadi stimulasi juga bisa. Kalau dia sudah banyak berbendaharaan katanya, terkadang karena dia itu anak kecil dan dikondisikan untuk kalau ngomong itu orang dewasa ngajak dia ngomong itu kayak kita jadinya ngikutin bahasa bayinya. Ya dede, nanti nenek. Nah yang kayak gitu-gitu dan bahasa-bahasa yang bahasa enggak. Nah sebenarnya kan nggak begitu. Jadi kalau kita ngomong sama anak-anak kecil itu harus utuh juga. Ngomongnya harus sempurna juga supaya dia pun utuh mendengarnya. Nah biasanya begitu. Kalau dia lambatnya karena cadel, karena nggak utuh, tapi dia banyak sudah kosakatanya, biasanya perilaku orang yang ada di sekitarnya yang mengikuti. Jadi bukan orang anak yang mengikuti dia, tapi orang dewasa yang mengikuti gaya bicaranya sehingga itu terbangunnya seperti itu. Oke, selanjutnya gitu ya Bu Kartini ya. Kalau dalam pelajaran ini memang banyak ini. Kalau sudah kayak gini ini agak cukup banyak. Nanti kalau dia dapatnya ternyata dia ukurannya Bu Kartini ketika dicek ternyata dia kurang gizi atau dia masuk kategori stunting. Nah ini biasanya ngikutin memang ini Bu Kartini. Bicaranya, kemudian penangkapan pembelajarannya itu mengikuti. Kalau dia sampai teridentifikasi kurang gizi, kemudian dia juga masuk kategori stunting, itu akan ngikutin perkembangannya jadi arahnya lambat gitu. Hari ini dikasih, jangankan hari ini gitu, baru ngomong aja mengikuti 1-2 perintah aja masih sulit. Kemudian untuk konsep-konsep apalagi yang sifatnya akademik biasanya terlihat tertinggal dengan teman-temannya gitu. Ini jadi nanti diceknya begitu dulu Bu ya, dilihat angka kecukupan gizinya dulu, kemudian berat badan dan tinggi badannya apakah sesuai dengan usia perkembangannya. Oke, ada pertanyaan lagi? Ini banyak nih, ini baru sampai kepada PHBS. Saya sambil mau coba share screen ya, tadi agak bermasalah dengan share screen. Teman-teman boleh kalau ada yang mau pertanyaan lagi, baru 2 pokok bahasan yang kita bahas. Assalamualaikum Bun, maaf mau bertanya. Waalaikumsalam, ya silahkan Ibu. Nah, di lembaga kami ini ada satu anak Bun. Nah anak ini susah betul makan nasi, dia nggak mau makan nasi, nggak mau makan sayur. Jadi saat kalau teman-temannya makan bersama bawa bekal gitu kan, dia hanya makannya itu cuma nugget. Itu aja setiap hari. Jadi kami itu sudah berusaha untuk menjelaskan pentingnya makan sayur, sama kita suruh coba diperhatikan teman-temannya kan makan sayur bisa. Jadi kami juga kadang bujukan makan coba dulu sedikit aja, sedikit aja nggak apa-apa, 2 atau 3 sendok aja dicoba nasinya. Tapi tetap nggak mau. Sampai sekarang susah betul Bun. Nah saya juga pernah tanya ke orang tuanya, apa memang dari mulai kecil kah seperti itu atau gimana gitu kan? Kata ibunya sih dulu enggak, cuman sejak mengenal jajan sih kata ibunya tuh jadi susah betul makan nasi. Jadi di rumah pun makannya cuma mie sama nugget. Nah jadi kami kan sudah bilang juga ke ibunya, coba Bun jajannya kan coba dikurangi dulu ya. Siapa tahu dengan nggak jajan dia mau makan itu kan. Tapi
tetap nggak mau kata ibunya. Nah, jadi gimana ya caranya supaya anak itu bisa makan nasi gitu atau makan makanan bergizi lainnya? Ya, terima kasih. Oke, baik Bu Ainul. Sebelum saya jawab, saya mau... Ini muncul nggak share screen saya? Muncul, Bun. Oke, ya silakan sambil dilihat perkenalan saya. Tadi belum kenalan utuh. Ya ini aktivitas saya sehari-hari sambil menjawab Bu Ainul. Nanti nanti akan terjawab di apa yang saya sampaikan sedikit lah ya. Saya nyampaikan menguatkan sedikit tentang kesehatan dan gizi. Jadi memang Bu Ainul, perilaku anak itu terbentuk sebenarnya ya karena kita orang dewasa gitu. Jadi kita kan ini ibu-ibu nih, masih ada yang bujang nggak di sini? Masih ada yang bujang nggak? Siapa yang bujang? Nah, ibaratnya kalau kita ibu-ibu ini kan semua hampir mengalami punya anak, ya sudah punya anak yang apa namanya kita pernah mengajarin mereka tentang bagaimana mengenal. Kita untuk mengenalkan makanan tambahan itu mulai umur berapa? 6 bulan ya, ya kan ya. Nah, anak-anak usia bayi itu kan nggak ada yang dikenal makanan itu sebenarnya selain ASI, selain air susu ibunya atau sofur lah bagi anak-anak yang nggak ASI. Jadi secara fitrah mereka itu nggak ngerti makanan, nggak tahu nugget, nggak tahu KFC, nggak tahu sosis, nggak tahu nasi kuning gitu. Mereka nggak kenal itu. Namun siapa yang membuat anak-anak itu mengenal itu kan kita orang dewasa. Jadi kalau untuk anak-anak di usia dini, di usia awal pramakan itu memang peran keluarga yang paling penting teman-teman. Peran ibu yang paling penting sama lingkungan untuk membentuk mereka mengenalkan kepada makan makanan sehat. Seperti itu. Karena ketika anak yang masih masa empasi 1 sampai 6 bulan itu hampir tidak makan apa-apa. Karena memang belum boleh, usus mereka belum kuat. Jadi kita sebenarnya kadang-kadang sebagai orang dewasa pun nggak sabar. Benar nggak sih anak itu kenyang hanya dengan minum susu gitu. Nanti tidurnya nggak pules, jadi nanti nangis bla bla, akhirnya dikasih makan makanan. Padahal itu belum waktunya mengenal. Ususnya yang pertama belum kuat, kemudian indera pengecapnya itu semakin dia akan mengenal banyak makanan, banyak rasa, akan banyak dia pilih. Setelah 6 bulan masa pengenalan makanan, itu juga makan makanan yang harus kita berikan juga harus kita pilih. Nggak bisa semua hal langsung kita kasih. Contohnya makanan yang cenderung asinnya tinggi, makanan yang cenderung manisnya tinggi. Ketika kita memberikan itu di usia yang masih relatif dia kecil, yang belum banyak mengenal keragaman makanan yang terjadi, dia jadi tahu rasa. Jadi sebenarnya anak tahu rasa karena kita mengenalkan rasa gitu. Kita boleh mengenalkan banyak jenis makanan, tapi kenalkan saja rasa originalnya. Jadi jangan rasa-rasa yang sudah sudah ditambahkan dengan buatan-buatan manusia. Itu sudah banyak mengandung bahan-bahan pengawet, MSG, penyedap dan lain sebagainya, sehingga lidahnya sudah kayak lidah kita. Makanan itu kalau nggak dimakan. Nah kalau kita kan karena kita sudah tahu gitu keberagaman. Jadi untuk mengenalkan anak-anak usia awal itu memang harus rasa-rasa yang plain dulu, rasa-rasa yang nggak ada manisnya, nggak jangan tinggi, asinnya apalagi. Jadi kalau bisa dua rasa manis dan asin itu jangan terlalu cepat dikenalkan untuk anak-anak yang baru belajar mengenal makanan. Itu ya teman-teman. Karena apa? Karena kalau dikenalkan itu tadi akhirnya dia nggak mau makan makanan lain selain makan, apalagi ketika dia makan kemudian itu enak menurut lidahnya dia, jadi udah dia akan cenderung itu. Jadi anak usia dini makan itu rasa dan visual. Visual itu artinya apa? Ketika dia makan nih, kok dia rasa cocok, kemudian secara visual dia melihat makanan itu bentuknya dari bentuk. Nah, jadi kadang-kadang dia itu bukan karena rasanya, tapi karena bentuk yang dimakan itu yang dia kenal. Biasanya dia mau makannya begitu gitu. Jadi nggak semua hal dia rasa.
Jadi kadang-kadang karena ini bentuknya udah beda, jadi nggak mau lagi dia makan kalau bentuk yang dia makan itu tidak sama. Seperti itu, Bu. Itu sekarang umur berapa, Bu Ainul, anaknya? 6 tahun, Bun. Udah gede lagi. Iya. Ya, itu cukup kerja keras itu mengenalkan. Nah, kalau anak-anak umur 6 tahun ini biasanya adalah anak-anak yang sudah besar ya, anak-anak yang sudah paham. Jadi teman-teman bisa mengenalkan dengan konsep pemahaman-pemahaman secara edukasi, secara pendidikan, secara manfaat lebih seperti kayak kita orang dewasa. Jadi anak-anak begini nggak bisa dipaksa, tapi lingkungan juga harus mensupport. Jadi kalau dia sekarang sukanya nugget, nugget ya Bun ya. Nah, jadi orang tuanya juga harus bisa memfasilitasi makan makanan yang paling nggak diserupai dengan nugget, diolahkan, dibuat entah itu sayuran dicampur ayam atau apapun yang secara bentuk itu menyerupai nugget. Udah dikasih aja makan informasi-informasi. Karena kadang anak-anak itu begitu makan, nih mama buatin nugget ya, dalamnya sayur, udah bakal nggak mau. Apalagi udah usia uh, TK ya, itu udah TKB, udah kenal dia, udah tahu yang begitu-begitu. Jadi mungkin visualnya aja dimainkan karena dia terbiasa dengan bentuk-bentuk nugget. Orang tua bisa menyiapkan, membuatkan ampal-ampal atau makan makanan yang bentuknya seperti nugget. Karena kalau umur 6 tahun ini sudah sangat udah paham ya. Beda kalau yang masih 2 tahun gitu, masih bisa lah diakal-akalin. Nah, kalau udah 6 tahun ini mungkin pemahamannya lebih konkret ya Bu ya, tentang gizi, tentang pentingnya makan ini, makan itu, dan ini memang perlu perlu kerjasama juga. Orang tua juga harus bisa memberikan edukasi dan lingkungan juga mensupport. Karena kalau cuma dari kita aja, ya nanti jatuhnya anaknya ya nggak akan berhasil karena kan makannya lebih banyak di rumah ya. Oke, baik teman-teman, ternyata waktunya juga sudah panjang ya. Saya share dulu deh sedikit tentang apa sih apa namanya urgensi kesehatan dan gizi itu untuk perkembangan. Nanti aja seperti ini. Oke, jadi pendidikan anak usia dini itu teman-teman pasti sudah tahu semua bahwa pendidikan anak usia dini itu adalah pondasi. Kenapa kita katakan pondasi? Karena pendidikan anak usia dini itu memang pendidikan dasar prasekolah. Sehingga pada saat kita mau membangun pondasi yang harus dibangun harus pondasi yang kuat. Kita sepakat gitu ya. Jadi teman-teman sudah dapat bermain, sudah dapat perencanaan, komunikasi, konsep dasar secara teori perkembangan. Kemudian saat ini kita masuk kepada gizi. Bagaimana kedudukan dan gizi untuk anak usia dini itu seperti apa? Karena memang gizi ini memegang peranan sangat penting bagi perkembangan atau produktivitas kualitas manusia. Seperti itu. Jadi pondasi yang kuat tidak hanya perencanaan yang dibuat guru bagus. Oh, gurunya udah pinter, Bun. Udah juara tingkat nasional. Sudah pokoknya apresiasi kemana-mana. Sekolahnya banyak kok fasilitas bla 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 blanya semuanya. Kemudian bisa. Itu nggak cukup. Jadi tidak hanya cukup mampu guru membuat perancangan pembelajaran, guru tahu tentang teori-teori pendidikan, guru bisa membuat merencanakan pembelajaran dan menyiapkan pembelajaran dengan baik, tapi ketika anak memiliki dampak atau kualitas gizi yang tidak baik, itu akan berdampak kepada aktivitas belajarnya. Seperti itu ya. Jadi anak-anak yang memiliki gizi rendah, kemudian pertumbuhannya menjadi terhambat, biasanya akan mempengaruhi kemampuan dan kualitas belajarnya juga. Seperti itu. Jadi tidak cukup ternyata di sekolah itu fasilitas, tidak cukup guru-guru yang profesional, tapi juga perlu anak-anak yang sehat untuk bisa merespon lingkungan yang kondusif, untuk bisa merespon kegiatan sosial yang sudah disiapkan, untuk bisa merespon banyak hal yang terjadi di sekolah. Karena ketika ada anak-anak kurang gizi, teman-teman sudah lihat sendiri perilaku mereka jadi tidak nyaman ketika di sekolah, kemudian apa ya,
kayak cenderung lesu, ngantuk, males mikir, itu sama kayak kita dulu kalau kurang sarapan, guru ngomong apa kita bawaannya ngantuk. Nah, sementara anak-anak ini kan bekerjanya dengan panca indera. Mereka harus bergerak, berpikir, melihat, meraba, merespon. Nah, ini semua adalah panca indera. Anak-anak itu bermain dengan panca inderanya. Tidak hanya cukup dengan kayak kita nih sama teman-teman, cukup mata, telinga gitu mendengar. Anak-anak tidak. Anak-anak itu belajarnya dengan seluruh panca inderanya. Sehingga mereka diperlukan motorik kasar yang bagus, motorik halus yang bagus, kemudian tumbuh kembang yang sesuai dengan usianya, mata yang tajam untuk melihat, telinga yang baik untuk mendengar, respon kulit untuk menyentuh sensori-sensori, dia harus bisa merespon karena apa yang dipegang oleh anak itu direspon oleh kepala. Artinya ketika dia sendiri taktilnya anak tidak bisa merespon indera yang ada di sekitarnya, nggak bisa membedakan yang mana tumpul, yang mana tajam, yang mana yang kasar, yang mana yang halus, berarti ada masalah dengan kesehatannya. Seperti itu. Dan ini kan masalah-masalah ini akan menghambat perkembangan dia dan stimulasi dalam tumbuh kembangnya, ya. Jadi ketika kondisi gizi atau kesehatan anak itu kurang atau terjadi infeksi, otak atau tumbuh kembang itu menjadi tidak optimal dan itu akan menyebabkan apa ya, sifatnya itu permanen. Jadi sulit untuk dipulihkan ketika gizinya kurang. Jadi karena kalau kurang itu kan ada sel-sel yang tidak sempurna, ada yang mati, ada yang nggak optimal. Belum lagi kalau dia ada bermasalah dengan kesehatannya. Ini kan sesuatu yang sudah sifatnya permanen. Dan kalau sesuatu yang ada di dalam tubuh kita itu sudah sifatnya permanen, kan sulit baiknya. Ibaratnya kalau secara apa ya, secara benda itu kalau kayak mobil udah gagal produksi gitu. Paham ya teman-teman ya? Gagal produksi itu kan ada tuh beberapa contoh mobil yang gagal produksi, nggak bisa diapa-apain ya. Yang terjadi adalah ketika dipakai mobil ini bisa cedera, mencederain yang make atau hal-hal yang lain seperti itu. Kemudian akan menyebabkan mutu atau sumber daya manusia rendah. Kenapa dikatakan mutu atau sumber daya apa namanya, sumber daya manusia jadi rendah karena itu tadi dia jadi nggak optimal dalam perkembangannya gitu. Jadi sehingga apa ya, stimulasi kesiapan, kalau kayak kita kan mikirkannya adalah kesiapan dia untuk masuk ke jenjang sekolah dasar. Nah, kadang kan guru itu nggak menyadari bahwa kesehatan anak itu masalahnya apa namanya ya, masalahnya bukan dia pinter apa nggak pinter itu, cuman ada hal yang di belakang, ada hal-hal di belakang yang mungkin tidak bisa kita jelaskan atau kita sendiri nggak tahu karena memang kondisinya anak sudah di lembaga usianya sudah 4 tahun kemudian sekolah dan ternyata ini banyak begini banyak gini. Kalau ditelusuri kan tentang pertumbuhan dan perkembangan itu dari usia lahir ya. Dari usia lahirnya harus sudah dilihat bagaimana empatinya, bagaimana saat dia lahirannya, bagaimana orang tuanya dan sebagainya. Sehingga pada saat di lembaga kita tahu perkembangan dasar anak tersebut. Karena ketika SDM itu rendah, apa yang terjadi teman-teman ya seperti sekarang lah, kita banyak sekali kondisi-kondisi orang yang mungkin sulit bekerja, tidak bisa bekerja atau lain sebagainya karena sekolah hanya sekedar sekolah, tapi produktivitasnya jadi rendah. Jadi sekolah itu ya udah deh, yang penting kelar, lulus, sarjana, clear gitu. Padahal kan bukan begitu. Kita tuh bukan butuh titel, tapi butuh bagaimana memiliki sumber daya manusia itu yang tinggi. Yang tinggi itu bisa beradaptasi dengan lingkungan pekerjaan, bisa beradaptasi dengan kondisi-kondisi seperti apapun kondisi. Sekarang nih kondisi pandemi, banyak pemutusan lapangan pekerjaan, banyak orang di PHK. Tapi ketika kita memiliki anak yang secara SDM-nya baik, kemudian tumbuh kembangnya juga baik, adaptasinya akan lebih mudah. Dia akan bisa menyesuaikan diri untuk menghadapi kondisi-kondisi itu dan tidak hanya berpikir, udah dah aku bisanya ini cuman ini aja. Itu
Dan ya hal-hal begini akan menjadi beban negara, akan menjadi beban masyarakat, beban keluarganya juga gitu. Dan ini yang nggak kita harapkan ya. Jadi bagaimana kita bisa memenuhi ketercukupan gizi anak sehat melalui program lembaga. Jadi kalau kayak kita di lembaga, kita harus punya program yang holistik integratif, mengenalkan kesehatan, mengenalkan pola makan. Nah, kayak tadi anaknya Ibu Ainul tadi, Ibu harus sering memberikan edukasi. Jadi dibuatkan program yang cukup intens. Kalau masalah itu di kelas Ibu, Ibu harus membuat bagaimana pembelajaran itu bisa terintegrasi yang hubungannya dengan aktivitas kebutuhan tubuh. Bisa menjelaskan banyak hal, bisa menginformasikan banyak hal kepada anak supaya paling tidak dia tahu gambaran seberapa penting makanan yang dia asup itu. Gitu. Jadi hubungannya dengan begitu, ketika kita melihat ada kasus-kasus seperti itu, pembelajaran tidak harus terpaku dengan tema yang sudah disiapkan. Ibu boleh memilih sesuai dengan kebutuhan anak. Itu yang namanya kurikulum kelas. Jadi sesuaikan entah itu aktivitasnya, entah itu apanya yang bisa mengajak anak, mendorong anak untuk mau dan terlibat di dalam hal-hal yang memang dia tidak senangi tersebut gitu. Jadi selain program parenting karena kalau program parenting itu kan kita ke orang tua kita edukasi. Terus seberapa besar respon orang tua itu bisa kita lihat untuk memberikan edukasi kepada anaknya. Itu kita nggak bisa memantau, tetapi yang bisa kita lakukan adalah di sekolah, mempengaruhi anak. Memberikan contoh bisa dari video, karena YouTube banyak ya, teman-teman bisa ngasih contoh-contoh kalau ada anak kurang gizi itu sebab biasanya mereka takut kalau ada hal-hal yang seperti itu. Nah, jadi saya yakin guru itu jauh lebih didengar dibandingkan orang tuanya. Di bagaimana membangun informasi dan bisa mendorong anak berpikir untuk mengikuti guru itu jauh lebih ini sih daripada mengedukasi orang tua. Orang tua tetap penting, tapi feedbacknya agak sulit kita lihat. Tapi kalau di sekolah biasanya akan lebih mudah karena guru ini kan udah deh jadi idolanya anak-anak. Mungkin gitu ya. Kita akan masuk ke. Oke, ada pertanyaan? Saya akan lihatkan di segi perkembangan dulu. Kita akan masuk ke sedikit ke tentang bukan stunting ya, mungkin membahas dari perkembangan otak tadi ya. Jadi tidak kepada stunting, jadi hubungannya masalah gizi juga. Di kepala kita itu isinya penuh dengan otak. Nah, otak kita itu ini adalah gambaran otak yang tidak terangsang atau tidak terpenuhi asupan gizinya. Jadi sinapsnya itu tidak berkembang merata, ya ngumpul aja. Nah ini yang banyak akhirnya jadi mati dia sel-sel sarafnya, sehingga sulit gitu memulihkan kalau di sini sudah sulit. Nah kita harus membuat otak anak itu sampai seperti ini. Jadi dengan stimulan pendidikan, pengasuhan, makanan, gizi dan lain sebagainya. Sehingga bagaimana sinaps-sinaps anak itu bisa berkembang secara optimal. Nah, kalau otaknya sudah dalam posisi seperti ini nerima apa aja connecting gitu, twing kayak gitu. Tapi kalau dia dalam posisi ini banyak yang diam, banyak yang tidur. Ini menstimulasinya sulit. Jadi sebenarnya tidak ada anak itu yang bodoh. Tapi masalahnya bagaimana sih perkembangan otaknya itu terstimulasi. Kalau masih banyak yang tidur, masih banyak yang diam ya dia memang respon terhadap sesuatu jadi lambat. Jadi seolah-olah jadi terlambat belajar dan lain sebagainya. Itu yang tertangkap oleh guru ya. Itu yang akan tertangkap awal oleh guru. Oke, mungkin nggak usah deh saya paparan gitu banyaknya. Mungkin itu yang perlu garis ininya ya Bun ya, garis merahnya lah untuk bagaimana kesehatan dan gizi untuk anak. Kenapa kok penting ilmu kesehatan gitu, sampai teman-teman diajarin bagaimana memilih makanan. Kita nih guru PAUD ahli gizi ya, luar biasa ya teman-teman, sampai harus bisa mengedukasi orang tua bagaimana memilih makanan yang segar,
Begitu juga nanti kalau di sekolahan mau cooking class, jangan sampai makan makanannya apa namanya sembarangan gitu pemilihan makanannya, dan teman-teman juga harus tahu makanan itu yang dibutuhkan oleh anak itu yang mana, yang tidak yang mana, karena tidak semua makanan itu sesuai dengan anak, terutama anak-anak yang ABK itu ya. Jadi perlu makanan-makanan yang memang sesuai dengan tubuh. Oke, ada pertanyaan? Oh, nyanyi udah nggak sempat nyanyi. Oh, ada pertanyaan? Waktu kita tinggal 15 menit dari stunting. Tadi sudah ada muncul pertanyaan stunting. Jadi memang kalau stunting itu ciri-ciri paling mudah dilihat itu apa teman-teman? Tingginya lebih rendah. Ya, lebih rendah. Kemudian meskipun tidak semua ya. Jadi kadang-kadang kita ngeliat tinggi badan itu ada genetiknya juga bisa ada. Tapi ketika ketika stunting itu di apa namanya dilihat memang tinggi badannya dia kerdil sebenarnya. Jadi kan ada orang yang memang cenderungnya pendek tetapi nggak stunting. Tapi kalau anak-anak stunting ini memang biasanya terlihat sih itu pertumbuhan tulangnya juga nggak sama seperti anak-anak yang normal. Kemudian tadilah dari mukanya, dari matanya dan lain sebagainya terlihat karena hubungannya memang dengan kurang gizi kalau stunting ya. Oke, silakan kalau ada pertanyaan tentang bagaimana gizi ya. Kita belum mengulas tentang gizi ABK, kemudian stunting, P3K, atau perlindungan. Teman-teman boleh pakai sekolah atau lingkungan. Siapa tahu di sekolahnya sudah tidak ada masalah tentang gizi anak usia dini. Semuanya sudah sehat gitu, sesuai dengan standar. Nah, itu boleh pakai lingkungan. Jadi kalau mengidentifikasi, namanya juga identifikasi lebih dari satu ya Bu ya. Identifikasi itu kan permasalahan. Oh mungkin ada anak yang tidak suka makan. Atau tadi itu identifikasinya tuh nggak suka makan selain nugget. Nah, Ibu rencana punya upayanya apa? Upaya menyelesaikan permasalahan tersebut. Kemudian satu lagi, apa gitu permasalahannya? Mungkin karena di lingkungannya kekurangan apa, atau MCK-nya, atau bagaimana namanya identifikasi, artinya tidak harusnya lebih dari satu gitu. Karena permasalahan gizi itu kan banyak sekali. Ada yang kurang makan, ada yang kurang vitamin, ada yang kurang kurang diurus dan sebagainya. Jadi silakan diidentifikasi sebanyak mungkin permasalahan kesehatan gizi yang ada di lingkungan, boleh digabung antara lembaga dan lingkungan tempat tinggal. Siapa tahu di lembaganya sudah tidak punya masalah tentang itu, boleh mengidentifikasi di lingkungan. Kemudian kira-kira dengan masalah-masalah tersebut apa namanya programnya atau bagaimana upaya yang akan Ibu lakukan di dalam mengatasi permasalahan tersebut. Jadi biar nggak dua kali kerja, kalau sudah yang dimaksud itu diminta oleh tugasnya sudah bisa dipahami, langsung silakan dikerjakan sesuai dengan permintaannya. Jadi langsung saya kasih nilai. Hari ini ada 25 orang. Oke, ada pertanyaan silakan kita diskusi saja. Kan penguatan, bukan ngajar ulang, ya. Saya mau screenshot dulu. Silahkan teman-teman kalau ada pertanyaan bagi Bu Wardah. Bisa masuk ya. Iya, saya pakai akun yang lain ini pun nggak tahu tadi kayaknya akun. Sama. Kayaknya kalau Chrome-nya itu bermasalah, sama saya juga tadi agak bermasalah itu. Iya. Nggak bisa share screen dan lain sebagainya. Oke teman-teman silahkan kalau ada pertanyaan lagi. Kalau nggak ada berarti sudah paham semua tentang gizi dan kesehatan. Jadi kalau gizi dan ini ada yang nanya nih. Oke, saya jawab dulu pertanyaannya. Kartini Family, di lembaga saya ada satu orang anak 6 tahun. Oh sudah tadi. Bunda mau nanya agak melenceng sedikit, apakah anak prematur itu pengaruhnya ada pertumbuhan dan perkembangan anak? Oh ini nggak melenceng, ini benar karena memang kalau gizi itu pengaruhnya dari usia kehamilan ya. Jadi kalau anak prematur pengaruh, sangat berpengaruh.
Jadi ngurusin anak prematur ini jauh lebih berat daripada ngurusin anak yang usia lahirnya sudah sesuai dengan bulannya. Ya, jadi kalau prematur ini Mbak Nor atau Mbak Liana ini kan biasanya 7 bulan ya. Bahkan ada yang 7 bulan, ada yang 6 bulan dia sudah prematur. Yang pertama dia memang belum siap dilahirkan, dia sudah lahiran. Nah, kenapa kok bayi itu 9 bulan 10 hari itu tuh sudah ada apa namanya ya, sudah ada ketentuannya secara medis maupun secara kesiapan anak sendiri. Kemudian anak-anak yang lahir normal, nggak usah yang prematur, normal sama sesar aja itu beda apa namanya? Ada gini, ada anak normal itu kenapa kok anak normal itu jauh lebih bisa di gesturnya jauh lebih bagus biasanya dibandingkan anak karena dia ada selaput yang dia lewatin itu untuk membentuk tubuhnya, untuk membuat dia secara bonding itu jauh lebih kuat dibandingkan anak yang dilahirkan secara sesar, apalagi prematur. Karena kalau prematur itu banyak yang memang belum siap, baik itu struktur tubuhnya, baik itu otaknya maupun organ-organ yang lain itu banyak yang belum siap. Jadi mendidik anak prematur itu jauh lebih berat dibandingkan anak yang normal. Dia harus mengejar ketertinggalan karena yang harusnya lahirnya 9 bulan kemudian 7 bulan berarti harus mengejar ke 3 bulan itu stimulannya harus diberikan pada saat dia lahir gitu. Jadi biasanya keterlambatannya banyak ya, bisa terlambat bicara ya, secara fisik dia jadi gampang sakit, kemudian jalannya juga bisa jauh lebih lambat, semuanya. Jadi memang mempengaruhi. Jadi ketika ibu punya anak prematur, kemudian anaknya itu bisa mengejar ketertinggalan itu dan tumbuh dan berkembang sesuai dengan anak normal itu luar biasa. Luar biasa ibunya bisa mengkondisikan, bisa menjaga dengan baik sampai anaknya bisa tumbuh kembang optimal. Itu ya Bu Norlina ya. Jadi ini ibu-ibu hebat kalau sampai ibu-ibu anak yang prematur gitu kemudian dia bisa sehat karena kita punya murid dulu ya buat ada satu murid kita prematur ya akhirnya jadi ABK karena itu tadi ABK-nya tuh sebenarnya muncul karena itu tadi ada yang belum sempurna kan, ada hal-hal yang memang belum terstimulan, akhirnya dia lahiran. Jadi ada juga yang enggak. Pokoknya ini kewenangan orang tua yang punya ini pasti luar biasa lah harus menjaganya dari usia lahirnya. Ini ada yang raise hand tadi ya, Bu siapa? Herlina. Ada yang raise hand bukan? Itu Ini ya saya, Bu Nurliana ya. ya, Silakan Ibu. menggunakan anunya Bu Lina ini, saya Bu Nurliana. Punya saya nggak bisa nyala mikrofonnya. Oke, silakan. Kebetulan memang ada tahun ini ada murid yang prematur masuk, jadi orang tuanya sudah ngomong duluan bahwa anaknya prematur dan pas anaknya datang ke sekolah pun memang spesial lah menurut kami dari segi berbicara, dari perilakunya, dari motorik kasar, motorik halusnya pun sangat berbeda dengan anak yang lain. Jadi masih sedikit bagaimana upaya kita untuk betul-betul bisa menstimulasi anak itu agar bisa mengikuti sedikit-sedikit apa yang ada di sekolah gitu. Tapi memang ada kelebihan juga umur 6 tahun. Wah, udah gede ya. Baru dimasukkan tahun ini, memang agak terlambat. Bukan agak terlambat itu sudah Bu. Kalau 6 tahun dengan segala keterlambatan baru masuk di PAUD, kalau saya pun angkat tangan karena apa ya anak-anak yang memang sudah ada indikasi, ada teridentifikasi dia memerlukan stimulasi lebih banyak atau kelebihan atau keterlambatan itu dia harus cepat sekolah. Jadi kan kita kelihatan nih anak yang dipikir orang tuanya, oh anak saya ini normal, cuma lambat berbicara. Berbicaranya memang betul-betul belum jelas sama sekali, masih yang lebih parah dari cadel lah Bu, sebenarnya nyanyi kayak gitulah. Apalah kita harus betul-betul ekstra pelan-pelan memahami apa yang dia
bicarakan apa yang dia ingin. Responnya gimana Bu Herlina? Responnya gimana? Responnya Respon kalau bagus. diajak ngomong paham nggak? Respon. Oke. Attentionnya gimana? Konsentrasinya? Konsentrasinya tuh belum terlalu terlihat. Dan kalau ada kegiatan-kegiatan yang dia nggak mau, seperti rasa jijik juga, misalnya kita mau melukis pakai tangan, pakai jari, dia nggak mau gitu, megang-megang yang seperti itu tuh nggak mau. Terus motoriknya gimana? Selain itu motoriknya gimana? Motorik halusnya selain megang-megang bisa? Megang-megang bisa, dia bisa membentuk, dia lebih senang main Lego. Kalau saya perhatikan setiap hari yang dia cari hanya itu, Lego aja. Berarti dia nanti taktil ininya, dia tidak suka respon yang basah-basah, yang lembek-lembek ya. Tapi kalau berarti motorik halusnya, ya motoriknya berarti nggak bermasalah, cuma dia nggak suka biasanya dengan respon-respon respon itu tadi, yaitu tadi pengaruhnya itu. Jadi ada sentuhan-sentuhan yang membuat dia tidak nyaman. Taktilnya ketika merespon benda-benda yang membuat dia tidak nyaman, dia tolak seperti itu. Jadi anak-anak yang begini, apalagi sudah diketahui bahwa dia prematur, gini, guru itu kan tugasnya bukan mengasesmen, ya Bunda ya. Kita tidak boleh melabel bahwa anak ini kekurangan A, B, C. Mungkin kalau kita bahasa kita adalah stimulasinya yang belum, untuk motorik kasarnya, motorik halusnya, bla bla bla. Standar kita kan ke 6 aspek perkembangan untuk melihat bagaimana perilaku dan perkembangannya. Tapi ketika anak-anak yang sudah membawa keterlambatan dan sudah diketahui sih, sebenarnya sebaiknya harus dilihat lebih tajam oleh psikolog. Karena kita guru, meskipun kita tahu, kita nggak punya hak untuk memberikan judgement. Anak ini ABCD-nya tuh nggak boleh. Jadi memang harus lewat kacamata psikolog agar diberikan rekomendasi yang sesuai dengan keterlambatannya. Meskipun kalau kita lihat, ini anak ini perlu terapi, dia perlu okupasi, dia perlu sensori, karena udah kelihatan banget nih okupasi berhubungan dengan bicaranya, terus sensori yang berhubungan dengan taktil-taktilnya, indera-indera perabanya belum bisa menerima banyak respon benda-benda yang asing gitu, yang belum pernah dia sentuh dan belum pernah dia pegang. Cuman kalau kita yang ngomong begitu, nanti khawatir tidak diterima, karena memang bukan tugas. Jadi kalau kita itu kita tuh masih perawat lah. Kita masih perawat yang harus mengeluarkan rekomendasi, dan istilah-istilah seperti itu harus dokter gitu ya Bu ya. Kan perawat sama kayak kita. Ilmunya perawat itu sama kayak teman-teman kesehatan dan gizi, pengasuhan itu sama. Jadi kita masih di situ secara profesional kewenangan. Kita bisa melakukan screening dasar tentang DDTK, kita bisa melihat usianya sekian, keterlambatan. Itu kan ada itu semua di STPPA sama di DDTK tuh. Kita kan kelihatan tuh, anaknya memang sudah mengalami keterlambatan di bawah dari usia perkembangannya. Namun, kita nggak bisa menjudge ini anak kenapa gitu, karena yang berhak melakukan itu adalah psikolog. Jadi, menurut saya Bu, sebaiknya konsultasi kalau dia sama bahasa psikolog itu kayaknya, bermasalah nih anakku, bawa aja ke dokter anak. Kalau nggak punya uang, bawa ke dokter anak yang ada BPJS. Silakan konsultasi tumbuh kembang. Di situ pasti akan direkomendasi. Nanti akan direkomendasi itu untuk terapi, itu suruh okupasi dan sebagainya. Jadi kadang kan gini, orang tua itu tidak semua kalau istilah psikolog nanti bayar lagi, nanti anakku diomongin bermasalah, nanti anakku ABK. Padahal kan enggak, padahal psikolog itu kan ingin melihat perkembangan. Namun tidak semua itu memang bisa diterima. Jadi sarankan saja ke dokter anak. Kalau dokter anaknya mahal ya ke dokter BPJS yang anak kan punya tuh. Jadi lebih tapi harus dokter anak Bu, jangan dokter umum. Jadi ngecek, karena ngeceknya adalah ngecek tumbuh kembang ya, tumbuh kembang. Nanti akan keluar rekomendasinya. Nah, Ibu harus giring orang tuanya untuk mengikuti saran dari rekomendasi yang diberikan oleh dokter tersebut untuk mengejar ketertinggalan anak. Karena menurut saya ini sih udah bukan cukup terlambat, tapi memang sudah sangat terlambat kalau dengan segala permasalahannya 6 tahun baru masuk sekolah. Gitu.
Ada lagi Iya, pertanyaan? Bu. Gitu ya. Langsung segera aja Bu, suruh rekomendasi cek ke dokter anak ya Bu ya. Oke, ada pertanyaan lagi? Sama-sama. Makasih. Cukup ya? Kalau tidak ada, itu penguatan yang bisa saya sampaikan. Boleh silakan kalau ada pertanyaan lagi. Kalau tidak ada, berarti mudah-mudahan tidak ada pertanyaan di bagian. Saya sih mikirnya yang di banyak pertanyaan itu di bagian gizi untuk kenal BK, tapi ternyata enggak. Ya apa-apa, artinya berarti teman-teman sudah bisa melihat dan sudah bisa memahami dari isi video tersebut ya, makan makanan yang diperbolehkan, makan makanan yang tidak diperbolehkan. Intinya semua makanan itu baik, tapi tidak semua makanan baik untuk tubuh. Jadi memang tetap perlu makanan itu kita sesuaikan dengan kebutuhan tubuh, terutama anak-anak. Jadi tolong dengan video-video yang sudah diberikan itu ketika ada anak-anak yang memang terindikasi memiliki kemampuan spesialnya, hindari makanan-makanan yang dilarang, ya. Karena makanan-makanan itu akan memicu perilakunya. Seperti itu. Mungkin itu yang bisa saya tekankan ke teman-teman karena kalau kita kan sampai kepada itu tadi makanan sehat di rumah dan sebagainya, jajanan, aduh, micinnya, coklatnya yang kayak gitu-gitulah. Jadi biar guru juga paham dan bisa memberikan contoh, bisa memberikan arahan, membuatkan program. Itu yang paling penting ya. Di sekolah kalau ada masalah tentang kesehatan dan gizi, programnya harus diperbanyak tentang bagaimana makan makanan sehat, baik itu makan bersama, entah itu nonton, entah itu sarapan bareng, entah itu apalah namanya, itu diintenskan supaya mengajak anak. Kemudian jangan dibiarkan ketika ada anak yang nggak mau mencoba itu dicoba dimotivasi dan ketika dia ngelihat aktivitas yang dia lihat itu sering seperti itu biasanya dia jadi mau mencoba. Oke, mungkin itu dari saya teman-teman. Terima kasih ya atas waktunya diskusi kita pagi ini masih seger. Kalau diskusi pagi senangnya masih seger. Kalau siang sudah pada ngantuk. Oke, kalau tidak ada pertanyaan lanjutkan di modul-modul selanjutnya. Sekali lagi semangat sampai finish, upload-upload tugasnya. Biasanya masih ada masa tenggang antara selesai modul terakhir sampai masa perbaikan tugas. Jadi jangan putus asa. Kalau narasumber belum memberikan nilai yang sesuai masih di bawah 75 atau belum memberikan nilai berarti dan ada catatannya harus rajin buka LMS supaya kelihatan tugas-tugas yang perlu diperbaikin gitu ya karena itu akan berhubungan dengan akumulasi nilai yang akan teman-teman nanti dapatkan untuk mendapatkan nilai lulus ya. Kemudian selamat lanjut kepada pendampingan tugas mandiri oleh tim pembimbing praktek nantinya. Serap sebanyak-banyaknya ketika nanti melakukan observasi-observasi di lembaga-lembaga yang memang dipilih untuk teman-teman jadikan tempat kunjungan belajar. Mungkin nanti ketemunya nih sesuai dengan kelompoknya pada saat kunjungan belajar nanti setelah selesai materi tatap muka. Jadi semua langkah-langkah semua ada di dalam LMS. Nanti tinggal ditanya ke Pak Yahya atau Mbak Erika selaku admin di LMS yang hal yang belum dipahami. Mungkin itu dari saya. Terima kasih atas waktunya. Mohon maaf kalau ada hal-hal yang kurang berkenan. Hari ini ada nggak sampai 30 ya yang masuk. Berarti kita 31. Saya ada, Pak Yahya ada, 25, 23. 31 kurang 25. Itu ada berapa yang nggak masuk? Lumayan nih, tujuan orang nih yang nggak masuk hari ini. Oke, saya tutup. Selamat pagi dan selamat pagi menjelang siang dan selamat beraktivitas di akhir pekannya. Salam buat keluarga. Salam buat keluarga ya. Oke, selamat malam mingguan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu Nami. Iya.